Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan semangat untuk belajar. Nah, hari ini Pak Fahmi akan menjelaskan materi yang berhubungan dengan kegiatan kita sehari-hari, yakni interaksi sosial. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa semoga diberi kemudahan untuk memahami materi interaksi sosial pada pembelajaran hari ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Anak-anakku semua, sebelum kita melanjutkan, kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan tentunya mempunyai tujuan tersendiri. Begitupun pada pembelajaran kita kali ini. Yakni, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah siswa mampu memahami arti interaksi sosial di masyarakat dan siswa mampu memahami bentuk interaksi sosial sebagai makhluk sosial. Apa saja yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini? Yang pertama adalah definisi interaksi sosial itu sendiri. Yang kedua adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Apa yang kalian pikirkan ketika pertama kali melihat gambar ini? Ya, benar sekali, murid-murid yang aktif dan juga pintar. Kalian pernah terpikir nggak kenapa murid-murid yang ada di sekolah itu aktif dan pintar-pintar? Selain orang tua yang membiayai kita, ternyata ada satu aktor yang penting yang membuat kita pintar, yakni guru kita. Itu artinya manusia selalu membutuhkan manusia lain untuk melengkapi hidupnya. Karena itulah manusia perlu melakukan interaksi sosial. Lalu, apa sih itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Lalu ada yang tahu nggak tindakan apa yang termasuk dalam interaksi sosial? Suatu tindakan sosial bisa disebut sebagai interaksi sosial jika meliputi beberapa hal. Yang pertama, melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, adanya komunikasi atau pesan yang disampaikan. Yang ketiga, adanya tujuan tertentu. Dan yang terakhir, berlangsungnya secara timbal balik antara dua orang atau lebih. Interaksi sosial bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Apa saja bentuk interaksi sosial? Pada umumnya, bentuk interaksi sosial dibagi menjadi dua, yakni proses asosiatif dan proses disosiatif. Proses asosiatif adalah interaksi yang mengarah pada satu tujuan seperti kerjasama, akomodasi, pemecahan masalah, lalu yang terakhir adalah asimilasi. Apa sih itu proses disosiatif? Adalah interaksi yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok, seperti kompetisi sepak bola atau sejenis kompetisi. Yang kedua adalah kontravensi, dan yang terakhir adalah pertentangan atau konflik. Agar interaksi sosial berjalan sesuai dengan keinginan, dibentuklah norma-norma atau aturan yang mengatur kehidupan manusia. Adapun tingkatan norma ada 4. Yang pertama adalah usage atau cara. Yang kedua adalah kebiasaan atau folkways. Yang ketiga adalah aturan atau rules. Dan yang terakhir adalah adat atau culture. Usage atau cara adalah norma yang berkaitan dengan cara tindakan seseorang. Contohnya, bagaimana cara makan, bagaimana cara berpakaian. Dan jika melanggar akan mendapatkan sanksi seperti celaan. Lalu yang kedua ada folkways, ada norma yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya, menghormati yang lebih tua.
Sanksi jika melanggar norma ini adalah teguran. Lalu yang ketiga adalah tata kelakuan, aturan atau rules, di mana norma yang sudah diterima sebagai pengatur sehingga ada sanksi tertentu jika melanggar. Contohnya tata tertib sekolah, jika kita terlambat datang sekolah, jika kita mencontek saat ujian, itu akan mendapatkan sanksi-sanksi tertentu. Lalu yang terakhir adalah adat istiadat atau culture atau custom, adalah norma yang menyatu pola-pola perilaku masyarakat. Contohnya pelaksanaan Hari Raya Nyepi di Bali. Sekumpulan norma-norma yang ada dalam masyarakat akan membentuk lembaga sosial anak-anak, di mana terdapat beberapa jenis lembaga sosial. Yang pertama adalah lembaga keluarga, di mana lembaga ini adalah unit terkecil dalam masyarakat yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan melindungi setiap anggota keluarga. Lalu yang kedua adalah lembaga agama, yaitu sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat. Fungsinya sebagai pengatur hubungan manusia dan Tuhan, serta menjadi tuntunan untuk membedakan benar atau salah. Yang ketiga adalah lembaga pendidikan, yaitu tempat berlangsungnya proses pendidikan yang mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik. Contohnya lembaga formal seperti SD, SMP, SMA, dan informal seperti kursus, di mana fungsi lain untuk mempersiapkan seseorang untuk bekerja dengan bekal atau keahlian yang dimiliki. Selanjutnya adalah lembaga ekonomi yang mengatur kebutuhan manusia seperti pasar, koperasi, dan perusahaan, yang memiliki fungsi untuk meningkatkan hasil produksi dan pendistribusian kebutuhan masyarakat. Lalu yang terakhir adalah lembaga politik, yaitu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Contohnya DPR, MA, partai politik yang mempunyai fungsi untuk memelihara ketertiban masyarakat dan mengusahakan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan dan juga kesehatan. Di sini ada beberapa fungsi lembaga yang sudah dijelaskan tadi. Sehingga kenapa interaksi sosial sangat penting? Sebagai manusia, kita membutuhkan bantuan orang lain demi memenuhi kebutuhan kita. Dengan interaksi sosial berjalan sesuai dengan keinginan, dibuatlah norma-norma yang mengatur masyarakat, di mana sekumpulan norma tersebut dijalankan oleh lembaga sosial. Nah, itu saja yang bisa Pak Fahmi sampaikan pada kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.